Itik buruk rupa. Di bawah sinar matahari musim semi yang lembut, ibu bebek menghangatkan sarangnya. 7 telur kecil terletak rapat berdampingan, dan 1 telur besar berwarna abu-abu berada tenang di sampingnya. Ia bersenandung lembut, sambil melihat telur-telurnya bergerak pelan. Namun ia tetap bertanya-tanya mengapa 1 telur tampak begitu berbeda. KRAK, 6 telur pecah seperti kembang api kecil. 6 anak bebek kuning berbulu lembut keluar sambil berkicau riang. Ibu bebek mendorong anak-anaknya yang lincah itu dengan bangga. Namun, telur besar berwarna abu-abu itu tetap tidak bergerak. Akhirnya, telur abu-abu itu retak dengan suara berat dan dalam. Seekor anak bebek besar berwarna abu-abu keluar, tidak kuning dan tidak berbulu lembut. Anak-anak bebek lainnya menatapnya dengan mata lebar penuh heran. Ibu bebek terkejut, tetapi tetap menyambutnya dengan lembut. Anak-anak bebek kuning itu berjalan mengitari saudara baru mereka. "Mengapa kamu begitu besar?" tanya mereka dengan suara penasaran. Anak bebek abu-abu itu menatap kaki-kakinya yang berlumpur. Ia berharap tahu jawabannya juga. Ibu bebek membawa semua anaknya ke kolam yang berkilau. Air berombak saat anak-anak bebek mendayung dengan kaki penuh semangat. Anak bebek abu-abu berenang dengan baik, meluncur mulus di atas air. Tetap saja, yang lain berbisik diam-diam di belakangnya. Anak-anak bebek bermain kejar-kejaran di antara rerumputan tinggi. Saat ia mencoba ikut, tawa mereka berubah menjadi ejekan tajam. "Kamu terlihat aneh," kicau mereka. Anak bebek abu-abu itu mundur, merasa lebih kecil dari sebelumnya. Kolam itu tidak lagi terasa seperti rumah baginya. Ia berjalan pergi perlahan, dengan langkah yang sunyi dan sepi. "Mungkin aku tidak pantas berada di sini," bisiknya. Angin menyapu bulu-bulunya seperti helaan napas sedih. Ia bertemu beberapa burung yang sedang beristirahat di ranting bengkok. "Pergi, kamu terlihat aneh," teriak mereka. Suara mereka menusuk seperti hujan es yang dingin. Tetap saja, ia terus berjalan menembus rerumputan. Ia menggulung tubuhnya di antara rumput-rumput tinggi. Di atasnya, burung-burung putih besar terbang seperti awan yang melayang. Sayap mereka berkilau seperti salju yang terkena cahaya matahari. "Aku ingin menjadi seperti mereka," gumamnya. Angin dingin menyapu seluruh daratan. Butiran salju jatuh lembut di bulu abu-abunya. Ia menggigil saat dunia di sekelilingnya berubah putih. Musim dingin terasa lebih dingin daripada kesepiannya. Kolam itu membeku seperti lembaran kaca. Ia mencari makanan, tetapi tanah keras dan kosong. Tubuh kecilnya gemetar karena lapar dan dingin. Namun ia tetap berusaha bertahan 1 hari lagi. Seorang petani melihatnya menggigil di bawah pohon. "Kasihan sekali anak kecil ini," bisik petani itu dengan lembut. Ia mengangkat anak bebek itu dan membawanya ke kandang hangatnya. Anak bebek abu-abu itu akhirnya merasa aman.
Jerami lembut menyelimuti tubuhnya seperti selimut hangat. Hewan-hewan lain melihatnya dengan penasaran namun tidak mengganggunya. Perlahan, tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih tinggi. Ia bertanya-tanya akan menjadi apa dirinya setelah musim dingin berakhir. Salju menumpuk tinggi di luar pintu kandang. Di dalam, anak bebek itu tidur sepanjang musim dingin yang panjang. Mimpi tentang sayap putih melayang lembut di benaknya. Musim dingin berlalu begitu perlahan seperti sebuah helaan napas panjang. Sinar matahari musim semi mengalir masuk ke kandang. Ia meregangkan tubuh, terkejut melihat sayapnya yang panjang dan kuat. Angin hangat berbisik tentang sebuah awal baru. Ia melangkah keluar dengan harapan yang hati-hati. Ia kembali ke kolam yang dulu ia tinggalkan. Air memantul seperti cermin di bawah sinar matahari. Ia menunduk melihat bayangannya sendiri. Napasnya tercekat karena terkejut. Seekor angsa putih yang anggun menatap balik ke arahnya. Bulu-bulunya bersinar seperti mutiara berlapis salju. Ia berkedip, menyadari bahwa angsa itu adalah dirinya sendiri. Kegembiraan bermekaran dalam hatinya seperti bunga musim semi. Sekelompok angsa meluncur anggun melintasi kolam. Mereka menyambutnya dengan panggilan lembut yang hangat. "Ikutlah bersama kami," kata mereka dengan ramah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlihat dan diterima. Ia membuka sayap putihnya yang kuat dan mengikuti angsa-angsa lain terbang ke atas. Udara mengangkat tubuhnya dengan lembut saat ia melayang tinggi. Di bawahnya, dunia berkilau seperti lukisan. Ia merasa akhirnya menemukan tempat yang benar untuknya. Anak-anak kecil menatap kagum saat ia melayang di atas kolam. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bangga dan tenang. Angsa-angsa lain mengelilinginya seperti keluarga penuh kasih. Akhirnya, ia bukan lagi anak bebek abu-abu yang kesepian.